Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian aplikasi dari integral yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai aplikasi integral untuk mencari luas daerah. Nah, kali ini kita akan mencari volume sebuah benda menggunakan integral. Ya, menggunakan integral. Nah, sebenarnya konsepnya sama dengan luas, ya. Itu kita akan membagi menjadi beberapa partisi. Nah, di sini volume ini akan dicari menggunakan metode dari Diss and Washers ya. Nah, di sini kita lihat ya, kita akan mencari sebuah volume yang dibatasi daerahnya itu adalah X-nya dari A sampai B dan Y-nya itu dari 0 sampai Fx dan diputar. Nah, ini diputar ya. Diputar dengan poros sumbu X, gitu ya, diputar dengan poros sumbu X. Jadi saya punya di sini misalnya ada Fx ya, dan Y-nya itu kan berarti ini ya, ini Y sama dengan 0, lalu ini ada Fx-nya, lalu diputar dan X-nya dari A sampai B, lalu diputar ya pada sumbu X ya, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah volume seperti ini. Ya, ini volumenya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa volume dari benda ini? Ya, bangun ruang ini. Itu pertanyaannya. Nah, kita lihat di sini. Sama halnya mencari luas ya. Jadi, kita lihat bahwa ini adalah selimut dari benda ruang. Ya, benda ruang yang tadi. Ya, dan dia diputar sebesar 360 derajat. Atau gini deh, kita lihat dulu kalau misalnya saya punya tabung, ya, saya punya tabung gitu ya. Ini dimana kalau misalnya digambarkan di sini, ini adalah sumbu X-nya, ya, sumbu X-nya diputar di sumbu X gitu ya. Nah, untuk mencari volume ini, ya, itu rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Ya, luas alas dikali tinggi. Dan luas alasnya adalah pi r kuadrat. Karena dia diputarnya 360 derajat. Ya, 360 derajat dikali tinggi. Nah, itu sebenarnya konsepnya. Ya, jadi nanti kita akan masukkan apa namanya rumus pi r kuadrat t ini ya, tapi dengan fungsi nanti fx-nya yang berbeda gitu ya. Sekarang kita lihat. Nah, di sini kita punya volume atau misalnya kita ambil sebagian partisi ya, sebagian partisi dari volume tersebut. Ini pi, ini R, Fx itu adalah R, dan tingginya itu adalah delta X. Ya. Jadi ini delta X dan ini adalah R-nya. Tapi kan di sini R-nya akan selalu berbeda-beda, makanya partisinya berbeda-beda. Dengan fungsi Fx yang berbeda-beda. Nah, sehingga dengan begini kita dapat mencari volumenya itu adalah integral, karena pi ini adalah konstanta, bisa kita keluarkan integral AB f kuadrat x atau fungsi fx kuadrat dikalikan delta x-nya adalah dx, karena delta x-nya menuju 0. Ya, seperti itu. Jadi jari-jarinya itu adalah fx. Nah, sebagai ilustrasinya kita lihat contoh soal berikut. Cari volume ya yang daerahnya itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, lalu sumbu X, dan garis X sama dengan 2. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita punya Y sama dengan X kuadrat, lalu ada sumbu X dan garis X sama dengan 2. Ini seperti contoh pada video sebelumnya. Nah, ini akan diputar, katanya ya, diputar di sumbu X, gitu ya. 360 derajat di sumbu X. Nah, sehingga gitu ya, kalau kita bagi-bagi ini berarti luas atau volume ya, volume sebagian partisinya itu adalah pi
ya, dikali fx kuadrat. Nah, ini kan jari-jarinya ini x kuadrat lalu dikuadratkan dikali delta x. Nah, sehingga dalam integral kita bisa tulis V, delta X yang berubah menjadi dx, Pi-nya keluar ke sini, lalu ini X kuadrat dikuadratkan menjadi X pangkat 4. Ya, sehingga kita bisa peroleh volumenya adalah hasilnya 32/5 Pi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi kita berbicara tentang dia diputar pada sumbu X, nah sekarang kita akan memutarnya pada sumbu Y. Nah, diputarnya pada sumbu Y. Misal saya punya kurva fx seperti ini atau gx ya, kita sebut gx. Dan kalau kita putar pada sumbu Y, ya, ini kita putar pada sumbu Y, maka persamaannya itu harus x sama dengan. Kalau tadi kalau diputar pada sumbu X, persamaannya adalah Y sama dengan. Kalau diputar pada sumbu Y, berarti ini harus X sama dengan. Dan karena DY berarti batasnya kita lihat di sumbu Y, dari C sampai D. Ya. Nah, kalau diputar, hasilnya berarti bentuknya seperti ini. Ya, ini kan diputar 360 derajat. Coba kalian ilustrasikan, kalian bayangkan ketika si ini diputar 360 derajat, maka dia akan membentuk bangun ruang seperti ini. Ya. Dan bagaimana mencari volumenya? Ya, sama dengan yang tadi, ya, sama saja sebenarnya, di mana jari-jarinya adalah yang ini. Sebentar, kita tulis dulu semuanya. Nah, berarti jari-jarinya itu adalah GY, ya. Nah, ingat kenapa sih Bu G kuadrat? Nah, tadi ya, rumus tadi ya, bahwa karena ini diputar 360 derajat, jadi dia berbentuk lingkaran, maka rumusnya itu adalah Pi R kuadrat T. Yang tadi rumus tabung, ya. Nah, karena R-nya ini berubah-ubah karena bentuknya seperti ini, ya, nggak konstan, maka R ini kita tulis di sini GY. Dan tingginya adalah delta Y. Seperti itu. Ya. Sekarang agar lebih mudah kita lihat contoh soal berikut. Nah, ini soalnya katanya D itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Yang ini, ya. Lalu sumbu Y, ya. Dan garis Y sama dengan 4. Nah, ini garis Y sama dengan 4. Nah, berarti kita akan memutar si daerah D ini, ya, 360 derajat. Jadi kalau misalnya kita bentuk tuh, kalau kita kita bayangkan gambarnya kalau diputar 360 derajat itu kan bentuknya berarti seperti ini ya. Seperti itu kalau kita putar. Ya, makanya berapa volume dari bentuk ini. Nah, menggunakan rumus yang tadi, ya, berarti kita punya ini, ingat karena kita diputar pada sumbu Y, maka ini bentuknya harus dirubah menjadi X sama dengan, ya. Sehingga delta V-nya dulu kita peroleh, ini adalah Pi itu tadi rumusnya, lalu R-nya adalah ini, ya. Akar Y lalu kuadrat kali delta Y. Lalu sehingga kita bisa peroleh volumenya, Y-nya itu dari 0, sini 0 ya, sampai 4. Ya, lalu Pi, ini Y akar Y kuadrat berarti hasilnya Y, DY. Dan kita peroleh hasil volumenya adalah 8 Pi. Simple, ya. Nah, baik. Selanjutnya, kita lihat jenis kasus yang berbeda. Misal saya punya region D seperti ini. Nah, kalau tadi kan kita biasanya batas bawahnya itu adalah sumbu X gitu ya. Nah, sekarang dia fungsi juga. Nah, lalu X-nya dari A sampai B, dan batas bawahnya GX, batas atasnya HX ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya kalau diputar pada sumbu X ini, maka dia hasilnya seperti ini. Di sini bolong ya. Ini bolong nih. Ini bolong. Jadi yang kita hitung itu yang mana? Yang kita hitung itu adalah
yang ini, yang di luarnya. Nah, kita akan mencari volume di luarnya itu berarti yang ini. Ya, yang kuning, ya. Jadi kalau misalnya yang tengah itu kosong. Yang tengah itu kosong. Nah, bagaimana mencari volume ini? Ya, ya sebenarnya konsepnya sama sih ya. Konsepnya sama. Dia, nah bentuknya seperti ini. Jari-jarinya tinggal dikurangi saja, ya. Yang hx dikurangi gx, ya. H kuadrat x dikurangi gx kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sama. Nah, biar tidak bingung kita lihat contoh soal, ya. Ini ada Y sama dengan X kuadrat, ya. D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X sama dengan 2. Ya, hasil seperti itu. Lalu akan diputar, ya. Diputarnya ini pada Y sama dengan min 1. Bukan pada sumbu X. Kalau tadi kita berbicara pada sumbu X, sekarang diputarnya pada Y sama dengan min 1. Ya, jadi ada kosong di sini. Ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat dulu bahwa jarak, ya. Nah, sekarang kita lihat case yang berbeda. Yang berbeda itu dia sama diputar apa namanya? Pada sumbu X, ya, tapi sumbu X-nya itu persamaan Y sama dengan min 1. Nah, kalau misalnya tadi kita diputarnya kan di sini ya, di sumbu X. Sekarang di garis Y sama dengan min 1. Nah, kita lihat di sini, kita akan cari daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, yang ini, lalu sumbu X, yang ini, dan garis X sama dengan 2, yang ini. Ya, maka katanya tentukan volume solid dari ini jika diputar. Nah, diputar dengan basis atau rotasinya itu adalah Y sama dengan min 1. Nah, kita lihat di sini Y sama dengan min 1 itu adalah garis ini. Nah, jadi biasanya diputarnya pada sumbu X, sekarang diputarnya pada Y sama dengan min 1. Ya, sebenarnya konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Bedanya adalah kalau misalnya kita putar pada sumbu Y sama dengan min 1, maka jari-jarinya dia akan bertambah. Karena lihat di sini. Nah, awalnya kan biasanya kita di sini ya, di sumbu X. Berarti langsung saja ini tingginya adalah X kuadrat. Namun karena ini diputar pada sumbu Y sama dengan min 1, maka jari-jarinya itu diambil dari sini sampai ke sumbu. Sehingga jarak ini adalah 1 tambah X kuadrat. Y sama dengan 1 tambah X kuadrat. Atau ini saya tulis di sini Y. Dan yang ini adalah jaraknya Y sama dengan 1. Ya, jadi ini jarak terhadap porosnya. Yang ini juga jarak terhadap poros untuk sumbu putarnya. Nah, jadi untuk apa namanya delta V-nya, ya, volume untuk satu pieces ini adalah Pi dikali, yang pertama adalah jari-jari yang ini, jari-jari yang ini kuadrat, 1 tambah X kuadrat dikuadratkan, dikurang yang ini, 1 kuadrat kali delta X. Jadi ini kalau dijabarkan seperti ini, atau delta V-nya sama dengan ini. Oh, ini salah. Ini mestinya ini hampiran ya, karena masih pakai itu. Oke. Nah, sehingga V-nya itu kita bisa ganti delta X yang menjadi dx dan kita masukkan nilai ini ke dalam integrannya, tapi Pi-nya keluar. Ya, sehingga kita bisa peroleh bahwa volume solidnya adalah 186/15 Pi. Untuk perhitungan ini saya tidak akan jelaskan secara detail ya. Saya sudah pastikan kalian sudah mengerti semuanya ya. Baik, untuk video aplikasi integral untuk mencari volume saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.